menikmati kuliner nikmat khas Tanah Toraja, saatnya Ragam Indonesia mengajak Anda melihat anak-anak Toraja yang sedang melakukan kegiatan writing club di Lembang Lea, Tanah Toraja. Suku Toraja terbiasa dengan tradisi bertutur lisan, jadi tradisi menulis belum menjadi kebiasaan. Makanya diadakan kegiatan writing club agar anak-anak Toraja lebih mengenal budayanya dan mengabadikannya dalam tulisan. Kegiatan writing club ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahun. Wisatawan yang datang juga bisa ikut berpartisipasi kok. Selain menulis, kita juga bisa menikmati permainan tradisional dan tarian khas Tanah Toraja yang nyaris terlupakan. Yang ini adalah tarian Pak Tira yang ditampilkan anak-anak. Tarian Pak Tira sangat unik loh dan dimulai oleh teriakan pemimpin tarian. Alat musiknya dari bambu yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Sepintas mirip angklung Sunda ya sahabat. Selanjutnya para penari akan saling bersautan dan membunyikan alat musik. Wow, ramai banget ya. Seru. Tarian Patira biasanya dipentaskan dalam upacara Rambu Tuka. Rambu Tuka adalah upacara adat yang lebih menekankan pada upacara rasa syukur dan sukacita. Seperti pada acara pernikahan, syukur atau hasil panen dan peresmian rumah adat Tanah Toraja, Tongkonan. Habis menari Pak Tira, kita lanjut bermain baku kaki atau adu kaki. Masyarakat Tanah Toraja biasa menyebutnya dengan permainan Sisemba. Permainan tradisional Sisemba ini biasanya dilakukan para lelaki Toraja setelah musim panen padi selesai. Dilakukan 2 orang atau lebih dengan saling berhadapan dan berpegangan tangan. Berpegangan tangan bertujuan agar tidak mudah jatuh saat dihadang lawan, karena jika sudah jatuh, kita akan dianggap kalah. Aturan dasar dari permainan Sisemba adalah ketika ada lawan terjatuh atau tidak berpegangan tangan dengan pasangannya, maka pihak lain tidak diperbolehkan untuk menyerang atau menendang. Menyerang hanya boleh menggunakan kaki, tidak diperkenankan menggunakan bagian tubuh lainnya. Sahabat, permainan Sisemba cukup beresiko. Pastinya ada saja cedera. Tapi dilarang ada rasa dendam ya, karena merupakan tradisi yang dilakukan untuk kepentingan bersama agar panen selanjutnya semakin berlimpah. Sayangnya tarian Pak Tira dan tradisi baku tendang sudah sangat jarang ditampilkan di Tanah Toraja sahabat. Makanya anak-anak kembali diperkenalkan dengan budayanya agar tradisi Tanah Toraja tetap lestari. Selain kuliner serta budayanya, Tanah Toraja juga terkenal akan kualitas kopi Torajanya loh. Kopi Toraja bertekstur kental. Jika kita menikmatinya tanpa gula, rasanya tidak sepahit kopi biasanya, bahkan cenderung gurih. Makanya kopi Toraja diakui sebagai salah satu kopi terbaik di dunia. Agar rasa kopi Toraja bisa dinikmati siapa saja, ada sebagian warga yang mengolahnya menjadi permen kopi. Membuatnya mudah. Pastikan dulu bahan-bahannya ada ya. Membuat permen kopi Toraja diawali dengan merebus kopi untuk diambil sarinya. Tuh, sarinya mulai menguap dari bawah dan keluar ke atas. Selanjutnya, tuang sari kopi ke dalam panci, tambahkan gula secukupnya. Untuk menambah cita rasa bisa digunakan jeruk nipis. Rebus adonan permen kopi hingga mendidih dan mengental. Bisa dicek pada termometer sampai bersuhu 230 derajat Celcius. Jika tidak ada termometer, tingkat kekentalan dapat dilihat dengan menuang adonan sedikit saja ke dalam air. Selanjutnya, letakkan adonan permen kopi ke wadah yang sudah disediakan dengan cepat. Jika terlalu lama, adonan akan segera mengeras dan sulit untuk dicetak. Kemudian tunggu hingga 1 jam ya. Dan permen kopi Toraja pun sudah siap untuk dinikmati. Manis menyegarkan dengan kombinasi kopi Toraja dan jeruk nipisnya.
Ragam, jika Anda berkunjung ke Tanah Toraja, tak lengkap rasanya jika tak berkunjung ke puncak Bukit Buntu Burake di Kecamatan Makale. Soalnya ada ikon baru Tanah Toraja yang berbentuk patung Yesus raksasa yang kabarnya terbesar di dunia. Biaya pembuatannya aja nggak nanggung-nanggung, menghabiskan dana sekitar 30 miliar rupiah. Wah. Saat ini akses jalannya belum diaspal, jadi kita harus berjalan mendaki terlebih dahulu selama 1 jam perjalanan untuk mencapai Bukit Buntu. Gak usah khawatir, sampai di atas kelelahan selama perjalanan terbayar tuntas kok. Soalnya pemandangannya indah banget, dijamin foto-foto terus deh sahabat. Patung Yesus yang sedang membentangkan tangannya ini terbuat dari coran perunggu setinggi 40 meter. Berdiri di bukit setinggi 1.700 meter dari permukaan laut, menghadap kota Makele. Hasil karya seorang pematung asal kota Padang bernama Neil Al-Fuadi. Monumental banget ya, tingginya sampai mengalahkan patung Cristo Redentor yang ada di negara Brasil. Kabarnya patung Yesus yang megah di Bukit Makale ini, pembangunannya diketuai oleh almarhum Christina Maria Rantetana, seorang putra terbaik Toraja yang pernah berkarir di Angkatan Laut dan menjadi wanita pertama yang berpangkat Laksamana Muda di kawasan negara Asia. Duh, dari sini pemandangannya beneran indah banget deh. Sayang banget kalau nggak terabadikan. Lanjut ke destinasi wisata yang sudah mendunia, ada desa wisata Ketekesu. Ketekesu merupakan desa wisata tongkonan atau rumah adat khas Toraja beserta lumbung padinya. Terletak sejauh 4 km saja dari pusat kota Kabupaten Toraja Utara. Ketekesu menyajikan suasana khas Toraja dengan rumah-rumah adatnya yang disebut tongkonan dengan lumbung padinya yang unik. Sebagian rumah adat di Ketekesu umurnya diperkirakan mencapai ratusan tahun. Warga masyarakatnya sekarang kebanyakan berprofesi sebagai pemahat dan pelukis. Desa Ketekesu adalah kawasan cagar budaya dan pusat berbagai upacara adat Toraja. Jika ingin datang berkunjung, sebaiknya di bulan Juni hingga Desember, karena berbagai upacara adat biasanya dilangsungkan di antara bulan tersebut. Dari Ketekesu kita bergeser untuk melihat tongkonan di Palawa ya. Palawa adalah sebuah desa yang juga menjadi favorit para wisatawan karena keindahannya. Berada sekitar 12 km dari ibu kota Toraja Utara, Rantepao. Tepatnya di rute perjalanan Pangli ke Batu Monga. Bentangan persawahan yang hijau di Barsulu menjadi pemandangan yang menarik ketika akan berkunjung ke Palawa. Meski keberadaannya masih kalah terkenal dibandingkan Ketekesu, desa yang berada di kaki Gunung Sasian ini memiliki barisan rumah adat Toraja yang tak kalah menariknya. Satu tongkonan bisa menampung sekitar 30 orang. Atap-atapnya terbuat dari bambu yang sudah tertutup tanaman liar. Tanduk-tanduk kerbau nampak tergantung di tiang-tiang kayu di bagian depan tongkonan. Semakin banyak tanduk kerbau yang terlihat, maka menunjukkan semakin kaya atau tinggi status sosial pemiliknya. Hewan kerbau memang tak bisa dipisahkan dari keseharian orang Toraja. Kerbau adalah hewan sakral yang keberadaannya selalu mewarnai ritual adat di Tanah Toraja. Khususnya kerbau berwarna putih yang disebut tedong bonga, yang harganya bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Objek wisata yang satu ini dikenal dengan sebutan objek wisata Lokomata. Lokomata merupakan salah satu kuburan batu terbesar yang ada di Toraja. Sahabat Ragam, Lokomata terletak sekitar 2 km dari desa Batu Tumonga, Kecamatan Sesean, Suluara, Kabupaten Toraja Utara. Dinamakan Lokomata karena kuburan batu besar dalam alam ini berbentuk menyerupai kepala manusia, sementara pahatan lubang-lubangnya yang menjadi mata. Lokomata adalah bentang alam yang menjadi bukit kekuasaan Tuhan. Posisinya ada di lereng Gunung Sesean pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Pemandangan di sini amat indah, sayang untuk dilewatkan. Sahabat
Ragam, selain kuburan batu, di Toraja terdapat pula kuburan gua yang dikenal dengan sebutan kuburan Gua Londa. Meski bentuknya kuburan, nggak serem kok. Buktinya, Gua Londa termasuk lokasi wisata pilihan paling populer di Tanah Toraja. Lokasi Gua Londa ada di Desa Sandan Uwai, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara. Hanya 7 km saja dari ibu kota kabupaten di Rantepao. Nah, untuk mencapai Gua Londa, sahabat Ragam harus menuruni puluhan anak tangga terlebih dahulu. Pemandangan sekitar nampak alami dengan suhu udara yang cenderung dingin khas pegunungan. Jika ingin masuk dalam gua, kita sebaiknya menyewa lampu petromak dari warga sekitar. Seharga Rp25.000. Siapkan nyali ya, karena di dalam akan banyak dijumpai tulang belulang dan tengkorak manusia. Tuh, di bagian luar aja udah kelihatan tulang belulangnya dan peti-peti yang berjejer itu disebut erong, dikenal dengan sebutan makam gantung. Peti mati atau erong adalah peti mati kaum bangsawan Toraja atau yang memiliki kedudukan terhormat. Semakin tinggi letak petinya, maka semakin tinggi derajat jenazah yang dikubur di sana. Masyarakat Toraja percaya bahwa orang meninggal bisa membawa hartanya ke kehidupan setelah mati. Dan semakin tinggi letak peti matinya, akan semakin dekat perjalanan roh menuju nirwana. Sahabat Ragam, demikianlah perjalanan Ragam Indonesia kali ini. Semoga dapat menambah serta memperkaya wawasan Anda tentang keanekaragaman tanah air kita tercinta. Nantikan eksplorasi Ragam Indonesia selanjutnya ya. Saksikan terus Ragam Indonesia setiap Senin sampai dengan Rabu hanya di Trans 7.